Shalom, Shalom, Soteria. Selamat berjumpa ya. Kembali dengan saya Bencana dalam acara spesial ini, saudara. Saya sekarang ada di kantor saya. Ini kantor saya, saudara, untuk melayani pelayanan HDM ya. Ya, lewat YouTube. Ya. Puji Tuhan, saudara, online ya, saya lewat telepon ya, saya kadang-kala terima konseling tapi kan terbatas, tidak bisa saya seperti dulu lagi, saudara ya. Ini sangat terbatas, tapi lewat online ini tidak ada batasnya. Haleluya. Ini kantor saya, saudara. Saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah menyediakan kantor ini untuk pelayanan HDM ya. Sejak pandemi kan, saudara, sampai sekarang ini sudah masuk dalam endemi. Tapi pergumulan manusia kan tidak selesai. Saudara, saya mau berikan apa ya, sedikit testimoni saya ya. Saya dulu kan sebelum melayani HDM ya, kan secara full time ya, di gereja Salmesi Pringgading, Semarang. Saya ya sedikit bekerja sendirilah, jadi pengusaha. Ya, saya ada di LIK, saudara. Ada di LIK ya, di LIK Semarang. Tapi jauh-jauh hari, jauh lah ya. Saya juga sudah melayani, saudara, tapi tidak full time. Karena saya dari sekolah minggu ya, dari anak-anak saya sudah mengenal, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Meskipun orang tua saya belum waktu itu, saudara ya, tapi puji Tuhan, saudara-saudara, saya bertumbuh sampai sekarang ya dalam gereja Salmasi. Tapi dulu kan namanya Singlengkowi ya, di kota Juwana, saudara-saudara. Dari anak-anak terus sampai terus, saudara, itu saya juga ikut merintis, saudara. Gereja Juwana sekarang, gereja Salmasi Juwana yang saat ini bertumbuh baik ya. Kami merintis dengan beberapa orang, sampai dulu belum punya tempat ibadah sendiri, tapi kami merintis sampai punya ibadah sendiri, menjadi otonom. Ya, saya mulai itu jadi otonom, saya salah satu diangkat oleh gembala saya pada waktu itu. Gembala saya sekarang kan sudah almarhum. Ya, luar biasa, gembala saya, beliau 100 tahun kali ya usianya ya, jika dipanggil Tuhan ya. Saya menjadi majelis salah satu, ada banyak, 4 orang atau berapa, 4 orang lah kita menjadi majelis gereja, salah satunya saya ya. 20 tahun saya melayani majelis itu di gereja Juwana, saudara. Jatuh bangun saya rasakan menjadi majelis pada waktu itu tidak mudah, karena masih dalam pertumbuhan ya. Nah, sekarang puji Tuhan maju ya, itu semua kemurahan Tuhan ya, kemurahan Tuhan. Nah, majelis 20 tahun saya berhenti sendiri, saudara. Lalu saya memberitakan Injil. Kan begitu, saya memberitakan Injil, itu kemurahan Tuhan semua lewat ya. Di tengah-tengah itu saya melayani kemana-mana berita Injil ya. Ada di kota, ada di desa, tapi banyak di desanya, saudara. Ada cerita sendiri lah kalau di desa, saudara. Sungguh-sungguh luar biasa. Tidak mudah, saudara ya, tidak mudah. Meskipun di Pulau Jawa ya, tidak sampai ke luar pulau gitu ya. Tapi
tidak mudah juga, banyak tempat-tempat yang sulit pada waktu itu. Berapa puluh tahun yang lalu, saudara. Ya, saya menginjil. Ya, kira-kira 10 tahun. Saya masih bekerja, saudara. Ya, di LIK. Nah, di tengah-tengah itu kan saya dinubuatkan, saya sudah menyampaikan ya, oleh beberapa orang. Ya, 3 pendeta, 2 orang awam, pengusaha, dan seorang dokter. 3 hamba Tuhan pendeta, saudara. Semua sama lah, ya, untuk melayani. Saya melayani full time. Ya, rumah saya waktu itu saya masih di Bukit Sari, saudara. Ya, Bukit Sari. Terus pelayanan penginjilan saya lakukan, tapi di tengah-tengah itu kan juga sambil berbisnis. Lalu terjadilah peristiwa tahun 98 ya. Wah, itu berat, saudara. Ya, berat sekali. Ya, saya juga pada waktu itu punya saham juga di Jakarta, saudara. Ya, salah satu perusahaan saya ada saham di sana. Habis, saudara. Ya, karena tahun 98 dan banyak hal lah. Iya, saya dinubuatkan, saya tidak memenuhi nubuatan itu, saudara. Saya tetap bekerja terus, saya tetap melayani. Ya, dan dalam pemberitaan Injil pun Tuhan berkati loh. Saya dapat mempersatukan yang saya sebut waktu itu PK2HT, Persekutuan Kasih Keluarga Hamba-hamba Tuhan. Waktu itu banyak sekarisidenan Pati ya, masuk di masih Kaijan Pati, Kabupaten Pati lah. Ya, ada beberapa 17 gereja, termasuk gereja Katolik loh, saudara, bisa bersatu dalam PK2HT. Ya, puji Tuhan, saudara, ini saya menyampaikan apa adanya ya, tidak mau membanggakan apa-apa, itu hanya anugerah Tuhan saja kok. Tuhan izinkan itu ya atas seizin Dia, kemurahan Tuhan, membuat PK2HT. Saya buat persekutuan, ada ketuanya ya, ada bendahara, ada penulis. Begitu, saudara. Ya, 17 gereja, termasuk gereja Katolik. Dan itu pertama saya pertemukan dalam sebuah rumah makan, saudara, di Kota Pati. Ya, ya puji Tuhan, saya masih bisa membiayai itu orang-orang yang gerejanya di desa-desa itu loh. Ya, itu bisa datang, saudara. Saya sewakan mobil, saya undang, sebab itu keluarga semua. Ditanya istri dan anak-anaknya itu semua datang, saudara, berkumpul. Lalu di sana kita mengadakan komitmen, ya, yaitu PK2HT itu, saudara. Itu waktu itu di Kabupaten Pati, saudara. Dan terus berjalan, saya buat bisa bergiliran adakan persekutuan doa di gereja-gereja bergantian. Di tempatnya gereja-gereja itu, di gerejanya atau di rumah, ya, itu lama, ya. Saya undang untuk melayani itu, saya undang pendeta-pendeta dari luar, saudara. Maksudnya luar kota, ya, yang cukup beken lah gitu. Ya, mereka melayani, saya undang. Terus terang mah ya puji Tuhan lah, saya lewat usaha yang Tuhan berkati, saya pakai untuk mengerjakan pelayanan ini, saudara. Ya, itu lalu sampailah didengar di Kabupaten Rembang, saudara. Ada yang menghubungi saya minta, saya buat loh, saudara. Jadi lagi, jadi saya buat PK2HT di Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Wah, itu banyak. Kabupaten Rembang juga banyak, saudara. Daerah-daerah yang datang, saya biayai semua, saudara. Tentu dari berkat dari Tuhan yang saya bekerja. Puji Tuhan, saudara-saudara, itu berjalan ya terus.
Ya saya pindah ke Semarang, saya serahkan kepada mereka, terus selanjutnya saya kan tidak tahu. Tapi sepertinya sudah nggak ada, saudara. Nggak ada yang melanjutkan. Sayang kan. PK2T, Persekutuan Kasih Keluarga Hamba-hamba Tuhan. Wah, mereka bersatu, saudara. Bersatu. Ya, ada banyak gereja, tapi bersatu kesatuan dalam PK2T. Puji Tuhan, saudara. Nah, terus saudara saya Semarang, saya ada rumah di Bukit Sari itu, terjadilah tahun 98 itu. Ia membuat pekerjaan saya juga mengalami masalah. Ada giro-giro yang tidak bisa dibayar, tidak ada isinya, kosong, nggak bisa bayar, habis, saudara. Siapa? Nagih begitu nggak mudah, saudara, waktu itu. Ya, lah, di tengah-tengah itu kan saya sudah beritahu, saudara. Ya, tahun 2001 itu. Saya bisa, oleh anugerah Tuhan, Tuhan menyambangi saya diangkat ya ke surga, dan saya sudah jelaskan itu, bagaimana saya bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan saya sudah jelaskan kan, waktu saya tidak ingin kembali karena melihat kerajaan surga begitu nyaman, indah, enak, saya nggak mau kembali, tapi Tuhan kan tidak bisa. Belum saja, kamu ada tugas. Ya, tugas itu saya tidak tahu. Ya, kan jam 3 pagi sampai jam 5, saudara. Saya baru selesai pertemuan itu. Dan sejak itu nubuatan yang 5 orang anak-anak Tuhan, ya ada 3 hamba Tuhan, pendeta ini dan 2 awam ini, pengusaha dan dokter ini. Saya ngomong dengan istri saya kan berkomitmen, gimana kita lepaskan pekerjaan kita mau menjadi pelayan Tuhan full time. Saya tidak tahu full time kemana, tapi saya bekerjanya kan di gereja Salmasi Brenggading. Ya, ada ceritanya sendiri. Dan saya, saudara-saudara, setelah berkomitmen itu, nah masalah pekerjaan ini kan ada hutang piutang, ada giro-giro yang dibayar negara, itu kan tanggung jawab saya, saudara. Bukan tanggung jawab yang membuka loh. Tanggung jawab saya, apalagi itu kalau sudah saya bayarkan kepada orang lain, tetap saya yang bertanggung jawab. Bagaimana untuk menyelesaikan itu? Tidak punya aset lagi, saudara. Habis jamnya saya habis di Jakarta. Dan ini juga sama. Ya, rumah ini mesti harus dijual di Bukit Sari, saudara. Ya, waktu itu di Bukit Duta nomor 54. Saya sudah nyampaikan itu, saudara. Ya, itu terus menjual pada waktu itu, ya, masuk tahun 2001, saudara, ya, itu tidak mudah, akibat dari 1998 itu, huru hara itu, saudara, ya, yang dikenal huru hara Mei itu, saudara, dolar luar biasa, gila-gilaan itu, waktu itu. Bunga bank luar biasa. Saya mesti harus menyelesaikan hutang piutang. Sebab saya tahu, kalau kita ingin jadi hamba Tuhan full time, saya beritahu, saudara. Ya, ini saya jelaskan semua kepada hamba-hamba Tuhan yang lain yang melayani seperti saya full time, gereja atau full time apalah sendiri, ya, menjadi penginjil. Harus tidak punya hutang. Tidak boleh punya hutang. Saya bayar harga loh, saudara, untuk jadi full time. Saya jual loh, tidak mudah kan. Tetapi kalau dari Tuhan, Tuhan yang mau, saya beritahu. Dan baru saya sudah menyampaikan pengalaman pelayanan saya ketika saya memberi judul menjalani rencana Tuhan, ya, khotbah saya beberapa Rabu yang lalu itu. Ya, bagaimana saya bisa menempati tempat ini loh, saudara. Ya, saat-saat sebelum pandemi, tahun 2018 kan, pandemi kan tahun 2020, luar biasa. Saya sudah jelaskan di khotbah saya yang
judulnya itu menjalani rencana Tuhan. Tapi ini saudara, ini saya kembali kepada pelayanan saya mulai. Saya jual. Kan tidak mudah menjual itu. Oh, ada yang tidak laku. Harga tidak laku itu. Teman saya begitu, tidak akan laku. Tapi kalau dari Tuhan, luar biasa. Tidak lama loh saudara. Saya mulai mencari pembeli. Hanya 1 bulan. 1 bulan. Ada yang datang. Ya sebelumnya juga ada, tapi gagal. Sebelum sebulan itu gagal. Ada seorang dokter yang melihat, wah ini begini. Wah sudah. Ada 1 bulan. Kalau itu rencana Tuhan, pasti jadi. Ada. Satu perusahaan. Ya, kalau tidak salah perusahaan di Merangkai besar, perusahaan baja, perusahaan membuat rantai baja itu perusahaan antara ya orang Jepang dan orang Indonesia, mungkin join begitu ya. Ya, ada direkturnya saudara. Ya, waktu itu mengutus melihat, oh jadi saudara, tidak berapa saya buka itu langsung mau, tidak ada tawar-menawar. Tapi Tuhan uji lagi saudara. Di tengah-tengah itu hampir tidak jadi. Ya. Nah, saya ya gimana ya, agak bagaimana begitu. Tidak jadi. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Tidak berapa lama kemudian, hitungan hari, istri saya diminta khotbah di salah satu KPK, kelompok persekutuan keluarga, gereja Salmasi Pringgading. Dia belum pernah khotbah, dia khotbah. Oh dia bisa saudara, oh luar biasa saudara. Ya, dan malam itu setelah khotbah saudara, orang telepon kembali saudara. Rumah saya akan dibeli dengan harga yang istimewa itu saudara. Luar biasa. Oh bagaimana setelah itu? Saya minta waktu 2 bulan, dia oke. Saya beritahu, dia kasih DP cukup. Ya tapi saya terus berpikir begini, saya mulai selesaikan ya. DP itu saya pakai untuk menyelesaikan giro-giro yang kosong itu loh. Saya tutup semua saudara. Saya tutup. Cukup. Tapi terus saya bagaimana? Saya mesti harus beli rumah atau tanah. Mesti harus bagaimana begitu ya saudara ya. Uang tidak ada. Loh ini heran loh saudara. Heran loh. Saya telepon sama direkturnya. Loh saya tidak mengerti, direktur ini sudah terbang kembali, dia pusatnya di Jakarta. Loh saya telepon, kok bisa? Biasanya kalau penerbangan ini kan tidak boleh, harus semua alat elektronik dimatikan semua. Loh ini kok bisa? Saya ngomong, Pak, tolong saya dibantu ditambahi DP. Berapa? Saya sebut. Loh tidak usah lama-lama, dia bilang siap. Dia beri saudara. Dia kirim karyawannya untuk, waktu itu saya belum punya, ada transfer begitu belum ada. Saya udah tidak punya saudara. Kayak ATM atau apa itu saya tidak punya. Itu loh sesuai permintaan saya, buat saya mencari rumah untuk DP atau tanah. Loh saudara, saya tidak punya hutang. Dan saya juga dapat beli tanah. Saya bisa ngontrak dulu sebelum tanah itu saya bangun. Lalu saya ngontrak di Banyumanik saudara, 2 tahun. Saya beli tanah di Ungaran. Tanah, oh semua. Dan berdiri bangunan itu. Saya dibayar lahirannya lagi saudara-saudara. Saya dibayar setelah itu dia
selesai soalnya semua dibayar, saudara. Saya beri waktu 2 bulan. Saya dilunasi, saudara. Dan saya ambil sertifikat, dan saya ajak pegawainya, nggak usah Bapak aja lah yang ngambil. Loh, coba saudara, saya ambil sertifikat saya, karena saya sertifikat kan saya pinjam bunga bank, saudara, waktu itu. Ya, waktu itu. Ya, karena ya peristiwa itu, saudara, 98 itu. Saya bankkan itu. Nah, itu saya ambil sampai orang bank, ini sudah saya jual, saya sama pimpinan bank. Wah, itu pada merebut saya loh. Tanya loh, kok bisa? Minta kesaksiannya. Nggak tahu saya. Loh, kok enggak sama orang yang beli, tapi kok saya sendiri loh. Ini maaf ya, kalau saya ini orang jahat, orang yang nakal, loh, sertifikat ini loh di tangan saya. Padahal ini sudah dibeli orang ini, rumah ini, tapi saya yang ambil. Mungkin ada, tapi jarang kan begitu. Ya ini, kan itu bisa misalnya saya bankkan lagi ke bank yang lain, atau saya jual. Saya kalau mau nakal saya lari. Loh, saya tidak punya pikiran itu, saudara. Saya ngomong, harus benar di hadapan Tuhan. Oh, itu jalan, saudara. Sertifikat saya serahkan, saudara. Loh, belum sampai 2 bulan lah, saudara. Saya sudah berikan kepada yang beli, saudara. Saya sudah di Banyumanik. Oh, puji Tuhan, saudara. Luar biasa. Ya, luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan itu loh, tidak mudah jual rumah. Tapi kalau Tuhan yang punya rencana, kalau Tuhan yang berkehendak, sesulit apapun Tuhan akan bertindak. Ya, sampai detik ini, seperti tempat ini yang saya pakai, kalau Tuhan bertindak, sesulit apapun, Tuhan pasti bukakan jalan lebar-lebar, limpah. Saya beritahu, rezeki datang dari Tuhan itu benar. Ini, saudara, saya sudah tidak punya utang. Saya punya rumah, meskipun sekarang rumah saya di Ngarang kan sudah saya jual, sudah lama, sudah 10 tahun yang lalu. Saya menempati, ini kantor saya, rumah saya 3 rumah dari kantor ini, saudara. Saya tinggal jalan, saya tidak bisa nyetir mobil, saya beritahu. Jadi saya usia semakin merambat kan, tapi Tuhan bisa tolong pakai. Saya menyadari betul-betul, saudara. Ketika saya melayani onset, wah itu banyak kan yang datang di gereja. Ya, gereja Salmasi Pringgading. Baik hari Rebo maupun Minggu, banyak, saudara. Ya, sampai pandemi itu terus. Nah, itu Tuhan punya rencana. Itu waktu onset ketika online. Saya mulai menyadari betul-betul bagaimana peranan daripada Roh Kudus. Dari awal terus saya mendengar, saya mengikuti arahnya Dia, Roh Kudus. Orang lalu pikir, kok Roh Kudus tidak Tuhan Yesus Kristus? Loh, saudara nggak tahu Roh Kudus? Itu Roh Bapa, Roh Allah, Roh Tuhan. Berarti ya, Tuhan Yesus Kristus bekerja lewat rohnya. Itu rohnya Dia, Roh Kudus. Saya beritahu, Roh Kudus yang sekarang saya hembuskan dari tempat ini loh, saudara. Berhembus Roh Kudus ini loh. Ya, ini kantor saya. Saya banyak berdoa, mendoakan. Dah berapa banyak orang saya tidak bisa menghitung. Tapi Dia bekerja luar biasa. Kalau Tuhan yang menghendaki, apapun, ini pelayanan ya, masuklah juga di dalam pekerjaan-pekerjaan sekuler, semua dalam kehidupan kita. Ya, orang sekarang bisnis kan sulit, akan semakin sulit. Tapi kalau Tuhan, Roh Tuhan itu bekerja, sesulit apapun, ada terobosan-terobosan yang ajaib, orang jadi bingung, nggak mikir, di luar akal budi, ya jauh. Dia bekerja dahsyat lewat online ini loh, YouTube, saudara. Saya menyadari bahwa Roh Kudus ini bekerja betul-betul menembus batas. Tidak ada yang dapat menghalangi.
dia lewat udara, mengalir udara, saudara. Udara ini ya mengalirnya kemana-mana, ke seluruh dunia kan, mengarungi dunia ini. Kita tetap ada di sini. Kita ini tidak kemana-mana, tetapi dapat berada di mana-mana karena Roh Kudus bekerja. Lidah bibir kita ini dipakai. Ada urapan Roh Kudus. Saya selalu katakan, ada urapan Roh Kudus, ya. Ada urapan Roh Kudus. Ada urapan Roh Kudus, saudara. Diurapi, ya, oleh Roh Kudus. Minyak hanya simbol saja, fasilitas saja, benda mati buatan manusia. Tapi minyak itu didoakan, dikuduskan, perintah Tuhan terjadi. Terus berjalan, saudara-saudara. Oh, haleluya. Ini saudara, ya, saya dapat melayani ADM. Itu kemurahan, ya, baik dari gereja, dari pimpinan gereja, ya, beri kepercayaan pada saya untuk melayani itu. Tapi yang utama adalah Tuhan. Kalau saya diberi kepercayaan, kalau saya tidak bisa, mau apa? Ya, ini persoalan HDM. Ini bukan soal pandainya orang ngomong, bicara, mungkin dalam khotbah, seminar. Ini bukan, saudara. Tapi ini bicara mengenai otoritas, kuasa. Kalau saya bilang ada tenaganya, ada kuasa dari Roh Kudus yang mengurapi kita, memakai kita dari awal, saudara, sampai menjual rumah dan lain sebagainya, keuangan. Tadi itu loh saya sudah sampaikan. Itu luar biasa. Orang heran itu. Orang-orang bank juga heran. Tapi yang penting saya tidak punya hutang, saudara. Dan saya mau tidak punya hutang sampai hidup saya selesai, pelayanan saya selesai, Tuhan panggil atau Tuhan datang kembali. Saya tidak punya hutang kepada siapapun. Tapi saya lewat HDM ini, saya bersyukur kepada Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang di mana-mana. Tidak saya kenal, tidak ada apa-apa, tidak saya kenal, saya tidak tahu dia di mana. Tapi Tuhan melakukan tindakan luar biasa. HDM benar-benar dipakai, diberkati Tuhan. Saya ada di sini, saudara-saudara. Tapi roh saya dapat mengalirkan. Roh saya bisa berada di mana-mana karena dia. Ada ceritanya, saudara-saudara. Ya, karena dia yang roh. Dia yang roh. Nanti satu saat saya akan khotbah tentang tema manusia roh harus kuat. Ya, manusia roh harus kuat. Ini saudara, ini testimoni saya. Salah satunya, bagaimana saya bisa melayani ADM dengan baik, tentu dari dia. Karena saya orang biasa, tidak bisa apa-apa. Tapi dia yang sudah memberikan sesuatu yang dibutuhkan untuk HDM. Roh Kudus. Roh Bapa, Roh Allah sendiri, tenaga dan kuasanya yang memenuhi Ki. Dan dia bicara, dia sudah berdiam di dalam hati. Hatimu dan hatiku. Orang yang setia percaya kepada Tuhan Yesus, didiami Roh Kudus. Hatinya, saudara. Haleluya. Disitulah kita bisa menyatu, menyalurkan kehendaknya. Kita mau memberkati orang terus, saudara. Hidup memberkati, hidup yang baik. Jangan berbuat jahat kepada orang lain. Tapi kita harus benar-benar sungguh-sungguh melayani ADM ini. Saya mau katakan, memang tidak mudah. Kalau tidak ada Roh Kudus yang bekerja, itu tidak mudah. Orang bisa bicara mengenai Roh Kudus, dipimpin, disertai. Tapi yang bagaimana prakteknya benar-benar, bukan hanya ucapan-ucapan saja, saudara. Ini yang tidak mudah kan, karena kita punya daging, ada iblis dengan rojanya di udara itu kan musuh kita permanen loh, saudara.
Tapi roh kita ini hidup oleh karena Roh Kudus. Oh, puji Tuhan saudara. Ya, saya punya testimoni itu bagaimana Tuhan beri. Ya, kalau Dia yang berkehendak, semua akan dibuat berhasil. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan yang dimuliakan saudara. Tuhan yang dipuji. Tuhanku Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah ku kenal sejak aku anak-anak sekolah minggu. Sampai detik ini saudara. Sudah puluhan tahun. Ya. Sudah puluhan tahun. Hanya cerita di sana saudara. Ketika saya merintis gereja itu. Jadi saya sudah pernah saudara melayani seperti itu dari mula-mula, ya, merintis gereja yang belum ada apa-apanya. Oh saudara, saya berkeliling, oh, wah banyak ceritanya saudara waktu mula-mula itu. Nah, sekarang puji Tuhan diberkati saudara, jiwa-jiwa datang banyak. Oh haleluya, saya mengucap syukur. Ya itu sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang apa? Ada yang menabur, ya, ada yang menuai, sekarang gitu loh, kira-kira kan begitu. Ada yang apa ya? Kalau orang menanam padi kan perlu ada tanahnya yang diolah begitu ya, dibajak, ya. Pas ada yang menabur segala, ada yang memberi pertumbuh, ada yang, tapi semuanya itu Roh Kudus yang mengerjakan di dalam situ supaya itu dapat bertumbuh, ya, ada daunnya, tidak hanya lebat daunnya saja, tapi keluar bunga saudara, dan akhirnya bunga jadi buah. Buahnya itu bagus-bagus, matang-matang, masak-masak, manis, bukan buah yang ada di dalamnya ada ulatnya. Kalau saudara makan mangga yang nama mangga kueni itu loh ya, sering sudah ya, ada ulatnya itu. Ya, tidak seperti itu. Tapi betul-betul buah ini buah yang manis. Dan tidak hanya satu dua saja, berlebat buahnya itu. Dapat dinikmati banyak orang. Ini penting. Ya. Apapun pelayanan kita harus bisa dinikmati banyak orang, benar-benar teori dan praktek. Semuanya bekerja sama. Saya katakan kebenaran dan kebaikan ini seiring saudara, ya, harus seiring. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan sudah memakai ADM. Saya tidak ada, saya hanya di sini, saya tidak kemana-mana, tapi saya ada di mana-mana. Oh saudara, luar biasa, banyak cerita itu. Wah, kesaksian dari orang-orang itu lewat telepon, lewat ini juga begini ini. Loh, luar biasa. Apa? Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus karyanya dahsyat, bekerja menembus batas seperti udara yang mengalir, karena roh itu ya udara. Ya itu saudara-saudara, puji Tuhan ya saudara, luar biasa kalau Tuhan yang berkehendak ya. Jangan takut ya, engkau bekerja mengerjakan apapun ya. Kalau Tuhan yang berkehendak, pekerjaanmu akan diberkati. Oh, haleluya. Engkau mau melayani apa saja, kalau itu memang kehendak Tuhan, pelayananmu diberkati. Ya. Apa saja, kesehatanmu diberkati. Sampai umur berapapun diberkati. Kita tidak pernah ada yang benar, saudara. Di dalam diri kita tidak ada yang baik, karena daging ini. Maka itu kita ini ada di pengampunan, diampuni oleh Tuhan Yesus. Di atas kayu salib, ya kan? Di atas bau keju tadi, dicuci bersih-bersih loh dosa kita ini. Dan kita mau berjalan betul-betul. Kemarin-kemarin ada salah, iya. Tapi sekarang harus berjalan benar-benar di hadapan Tuhan. Supaya nanti kita hidup di dalam kerajaan yang kekal, kerajaan surga. Biar kehendaklah yang jadi kehendaknya Tuhan itu. Kehendaknya itu luar biasa. Haleluya. Kehendaknya itu ya dan amin. Firman-Nya itu ya dan amin. Janjinya itu ya dan amin. Tidak pernah membohongi. Kalau Tuhan Yesus yang membohongi seringkali kan manusia. Hati-hati saudara. Saudara bisa melihat sendiri. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Terima roh kesembuhan.
terima roh kerukunan, ya, terima berkat-berkatnya, keuangannya cukup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Roh Kudus bekerja atasmu. Apa yang kau butuhkan, dialah, dia jamah, dia cukupi semuanya. Baik dalam kehidupan rumah tanggamu, baik dalam kehidupan pekerjaanmu, baik dalam kehidupan kesehatanmu, dia cukupi semua baik, karena dia, Roh Kudus ini berhembus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini, saudara, di kantorku, ya, haleluya, puji Tuhan, amin, soteria, sampai berjumpa, saudara. Ada hari Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua, saudara, amin.